Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir di Kabupaten Pati terus meluas, 55 desa terendam hingga ketinggian banjir mencapai 2 meter. Kisah pilu banjir di Pati, jenazah terpaksa dibawa dengan perahu terobos banjir ke tempat pemakaman. Puluhan orang tertimbun talut longsor saat dirikan tenda resepsi pernikahan. 8 orang menderita luka-luka. Puluhan warga tertimbun talut longsor di Desa Batur, Kabupaten Semarang. Warga tertimbun saat sedang memasang tenda dan memasak untuk persiapan resepsi pernikahan salah satu warga. Suasana persiapan pernikahan pasangan Slamet Retno di Desa Batur, Kecamatan Gentasan, Kabupaten Semarang berubah mencekam. Puluhan warga yang sedang memasak dan memasang tenda tiba-tiba tertimbun talut longsor setinggi 20 meter. Peristiwa ini mengejutkan warga karena terjadi saat cuaca cerah. Beruntung tidak jatuh korban jiwa, namun 8 warga menderita luka-luka, 2 diantaranya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga karena luka parah. Selain itu, akibat talut longsor, 2 rumah rata dengan tanah. Diduga talut longsor karena 2 hari sebelumnya diguyur hujan lebat. Kemungkinan sudah 2 hari kita curah hujan agak terlalu tinggi, jadi mungkin nggak bisa menahan airnya. Kebetulan yang di bawah sini, ini besok mau ada acara nikahan. Dan keluarga semuanya baru pada ijab kabul di tempatnya mempelai perempuan. Jadi pihak keluarga nggak ada yang di rumah. Resepsi pernikahan pasangan Slamet Retno terancam gagal karena lokasi 2 rumah tempat resepsi juga telah rata dengan tanah. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. 4 siswa terluka karena tertimpa plafon kelas saat belajar mengajar berlangsung. Kasus ambrolnya plafon kelas di SMP Negeri 1 Todanan, Kabupaten Blora juga pernah terjadi 2 bulan lalu. Ambrolnya plafon kelas 7 di SMP Negeri 1 Tondanan, Kabupaten Blora terjadi saat proses belajar mengajar berlangsung. Seluruh plafon terlepas dan jatuh membuat siswa berlarian keluar kelas. Sayangnya 4 siswa tertimpa dan terluka. Setelah diobati, keempat siswa sudah bisa bersekolah kembali keesokan harinya. Sebelum plafon ambrol, guru dan para siswa sempat mendengar suara menyerupai suara tikus bergerak di plafon. Berarti yang kok di kelas ada tikus ya. Terus setelah itu 2 kali Pak, itu terjadi 2 kali, terus terjadi ambrol yang sebelah sana, terus mengikuti, terus anak-anak dievakuasi sama Bu Darti, suruh ayo lari keluar gitu. Kini siswa kelas 7 terpaksa belajar di ruang perpustakaan sambil menunggu perbaikan plafon kelas. Ambrolnya plafon ruang kelas juga pernah terjadi 2 bulan lalu. Saat itu plafon kelas 8 yang ambrol tapi tidak sampai menimpa siswa karena libur sekolah. Pihak sekolah memeriksa kondisi plafon. Rangkanya masih bagus tapi gipsum pada plafon rawan ambrol jika terkena air. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Sebuah bangunan PAUD di Desa Gunung Sari, Kabupaten Pati jebol akibat diterjang tebing longsor. Beruntung tidak jatuh korban jiwa. Akibat diterjang tebing longsor, tembok bagian belakang bangunan PAUD Terpadu Bakti Putra di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tlogo Bungu Pati jebol. Bagian atap juga nyaris roboh. Beruntung musibah ini tidak sampai jatuh korban karena para siswa belum masuk sekolah. Tebing setinggi 4 meter di belakang sekolah PAUD longsor setelah kawasan ini diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Ini udah retak terus hujan dari kemarin sampai sekarang, terus ini ambrol. Kira-kira jam berapa Mas? Sekitar jam 5-an lebih. Musim hujan ini harus diwaspadai karena sering terjadi tanah longsor di desa Gunung Sari sini. Untuk masyarakat harus berhati-hati.
Kegiatan belajar mengajar para siswa PAUD untuk sementara diliburkan sampai perbaikan selesai. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Ya, banjir tidak menjadi halangan bagi para siswa di Desa Tangkil, Kabupaten Sragen. Mereka tetap bersemangat ke sekolah mengikuti ujian dengan memanfaatkan fasilitas antarjemput yang disiapkan aparat kepolisian. Para siswa dari Dusun Gabusan di Desa Tangkil, Kabupaten Sragen tetap bersemangat ke sekolah meski banjir belum surut. Para siswa cukup beruntung karena pihak kepolisian dan relawan menyediakan mobil antarjemput dari rumah hingga ke sekolah. Banjir cukup tinggi sebenarnya masih mengenangi dusun ini sehingga aktivitas warga lumpuh. Selain permukiman, banjir juga merendam akses jalan. Para siswa mengaku tetap bersemangat ke sekolah karena sedang mengikuti ujian. Tetap sekolah Dik, meski banjir Dik? Iya. Kenapa Dik? Karena mau ngikutin pelajaran ujian soalnya. Dik, kalau di rumah sendiri banjir nggak? Banjir. Udah masuk rumah? Udah. Seberapa menit Dik? Semata kaki. Tapi nggak ngungsi? Enggak. Banjir atau sekolah kenapa ini Dik? PTS ya. PTS ya? Iya. Jadi tetap masuk ya? Iya. Nggak susulan? Boten. Terganggu nggak tadi misalnya belajar pada saat banjir? Terganggu. Terganggu? Dusun Gabusan merupakan salah satu wilayah terdampak banjir terparah selain Dusun Tugu di Kecamatan Tangkil. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Bengawan Solo dan sejumlah anak sungai. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sragen. Mayat perempuan muda berusia 18 tahun ditemukan mengapung di Sungai Sani, Kabupaten Pati. Kondisi mayat tanpa mengenakan busana. Mayat remaja perempuan ini ditemukan warga yang sedang memancing tersangkut batang pohon di aliran Sungai Sani di Desa Dengkek, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Kondisi jenazah tanpa busana alias bugil. Hasil identifikasi kepolisian, korban teridentifikasi berasal dari Kampung Kaborongan, Kelurahan Pati. Polisi juga tidak menemukan tanda bekas kekerasan pada tubuh korban sehingga jenazah diserahkan kepada pihak keluarga usai divisum. Kami melakukan TP-TKP, mendatangi TKP, kemudian berkoordinasi dengan instansi terkait, dengan BPBD, dengan SAR, kemudian PMI juga untuk melaksanakan evakuasi. Kemudian kita lakukan evakuasi, kemudian dibawa ke RSUD Suwondo, ke kamar mayat, kemudian dilakukan visum. Dari visum menyimpulkan bahwa jenazah tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Seekor macan kumbang masuk ke ruangan dapur sebuah warung di Kabupaten Pekalongan dengan kondisi badan penuh luka dan mulai membusuk. Warga desa Mesoyi di Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan sempat kaget karena macan kumbang betina masuk ke dapur warung warga di kawasan hutan lindung Petung Kriyono. Kondisinya lemas dan penuh luka. Petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam mengevakuasi hewan malang tersebut untuk diselamatkan. Sayang karena kondisinya memburuk, hewan buas berusia 2 tahun itu mati. Diduga macan tersebut masuk ke warung untuk mencari perlindungan dari hewan pemangsa lainnya.